Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Eh, ini dengan Mbak Dewi ya? Iya, saya Dewi. Kalau boleh tahu Mbak Dewi nama panjangnya siapa ya? Saya Dewi Aisyah. Umurnya Mbak Dewi berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oke. Mbak Dewi itu dari rumah tadi, iya. Iya, dari rumah. Jauh nggak Mbak kesininya? Enggak sih. Nggak, dekat lagi. Nggak apa-apa ya Mbak ya, kalau buat permasalahan itu kan kita harus berusaha ikhtiar gitu ya. Jadi Iya. kita harus, walaupun jauh itu kita harus tetap berusaha untuk datang ke sini. Nah, gimana kabarnya Mbak Dewi? Baik, sehat atau gimana? Alhamdulillah sih, cuman agak-agak ya Agak-agak kurang. meriang gitu ya. Hmm. Iya. Oke. Di sini saya akan menemani Mbak Dewi untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya adalah Syafa Zara. Saya sebagai wawancara Mbak Dewi nanti ya, dan menemani Mbak Dewi untuk jam ini sampai kedepannya. Oke. Mbak Dewi, kalau boleh tahu sudah makan belum Mbak? Ya sudah. Saya coba mampir dulu. Air dulu ya. Makan. Iya, makan makanan yang bergizi ya Mbak ya, karena hari ini, dan maksudnya musim ini tuh udah memasuki musim hujan gitu. Oke. Mbak Dewi ini akhir-akhir ini kesibukannya apa ya kalau boleh tahu? Akhir-akhir sih masih sibuk kuliah ya. Ya, ngerjain tugas segala macam. Terus kalau ada kerjaan juga. Ya, wah keren banget ya. Ternyata kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja itu capek nggak Mbak? Capek sih, tapi karena udah terlanjur masuk, Iya. jadinya ya harus dilanjutin. Oke. Kalau untuk pertemanan Mbak Dewi itu gimana? Apakah baik-baik aja atau sedang ada problem? Jauh ini baik-baik aja sih, cuman kalau dilihat dari masa lalu, nah sekarang udah memperbaiki diri ya, kayak lebih ya udahlah, mau gimana lagi. Oke. Mbak Dewi itu kesini ada keluhan atau ingin bercerita atau ingin menyelesaikan sebuah problem yang mungkin udah dipendam lama nih Mbak Dewi, kayak ngerasa nggak enak banget gitu dipendam lama ya nggak Mbak? Gimana? Ya sih, ya enggak, cuma mau cerita aja, cari teman cerita. Cari teman cerita. Oke. Sini saya akan menemani Mbak Dewi, ceritakan apa yang membuat Mbak Dewi itu menjadi sakit atau menjadi masalah yang kedepannya. Jadi apakah kegiatan Mbak Dewi itu ada yang bikin Mbak Dewi jadi stres atau menjadi masalah dalam kesehariannya gitu? Tolong ceritakan Mbak. Jauh ini sih ya stres dikit-dikit gitu ya, ya karena belum tahu, sedikit pusing, Iya. sering yang mengakibatkan kadang tidur, makan teratur gitu. Ya itu karena mungkin tugas ya, karena tidur malam atau Iya. mengerjakan tugas. Itu karena itu sih pertemanan yang satu kelompok yang kurang gimana ya, kurang andil dalam bekerja kelompok. Kalau boleh tahu itu dalam konteks kerja kelompok apapun atau hanya beberapa matkul Mbak? Itu ya beberapa matkul sih, itu karena sekelompok, mungkin karena keseringan dengan orang itu ya, jadinya agak terlalu pusing karena membebankan. Ya gitu. Itu berlangsung sampai berapa lama ya Mbak kalau saya boleh tahu? Itu udah berlangsung ya lumayan lama sih, karena dalam beberapa semester ini
Kalau dalam keluarga apakah ada keluhan Mbak Dewi? Enggak sih, sedikit mungkin karena ini ya dari keluarga yang biasa aja, jadi kayak mungkin faktor dari kecil memang cara parenting orang tuanya kurang apa ya kurang itulah, jadi kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Jadi itu ya Mbak ya, kayak orang tua itu lebih kayak ingin menang sendiri, merasa bahwa benar, selalu benar. Iya benar sekali, nggak bisa mau dijelasin sesuatu gitu membenarkan gitu, kayak nggak diterima gitu. Itu kayak egois sendiri, nggak mau. Kurang menerimanya itu dalam hal apa itu Mbak, kalau boleh tahu? Mungkin salah atau apa, kita membenarkan kalau mungkin kita ada ngelakuin hal sesuatu yang menurut kita benar tapi di mata orang tua itu salah gitu. Kayak misal nggak boleh pulang malam, tapi kan kita juga ada alasannya sendiri kan. Kayak misal mungkin macet di jalan atau ada acara penting, itu kan kayak ya di usia segini emang, tapi emang itu dari dulu sih Pak, nggak boleh pulang malam, nggak boleh ini itu juga banyak. Berarti lebih ke kayak orang tua yang otoriter, yang selalu mengekang ya, menang terus. Kembali ke kuliah nih Mbak, kalau kuliah itu aktivitas apa aja sih yang mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi Mbak sampai Mbak itu ada di problem ini, merasakan di fase ini? Misal kayak apa ya, Pak, aku sih cuma ngikutin kelas aja. Memang dasarnya saya introvert, jadi kayak kalau mau ikut berorganisasi itu kayak takut gitu, kayak jarang banget berinteraksi sama orang. Jadi ya ikut kelas ya lebih ke mahasiswa kupu-kupu ya. Iya sih Mbak, kebanyakan itu juga mahasiswa kupu-kupu itu banyak banget. Kalau untuk sosialisasi itu baik-baik aja ya Mbak, kalau untuk berinteraksi gitu. Maksudnya kan tadi Mbaknya bilang introvert gitu. Biasanya kan orang introvert itu kayak terkendala gitu kalau berinteraksi. Kalau Mbak Dewi gimana? Gimana ya ada kendala, cuman kayak ya udah diberaniin gitu kalau mau ngobrol sama temen atau mau tanya sesuatu, walaupun kadang mikir-mikir dulu. Tapi untuk semakin kesini ya Mbak, kan pasti udah semester tinggi juga ya kan, ini Mbaknya semester berapa? Saya baru semester 3. Semester 3 ya, udah lumayan gitu ya Mbak. Apakah itu menjadikan beban atau gimana kayak tentang pertemanannya tadi? Iya sih, lebih ke beban karena dia cuma ikut berkelompok ya. Kadang saya juga mengerjakan sendiri, nggak ada yang bantu karena dia juga istilahnya numpang nama, kayak nggak ikut berkontribusi gitu. Apalagi dia kan banyak bicara, inilah ya, kalau di depan orang-orang tuh, ih aku capek habis ngerjain ini itu, ini mau presentasi ini, besok presentasi ini. Padahal kan yang kerja nyari materi buat makalahnya kan saya, apa kayak gimana ya, malah dia yang kelihatan kerja gitu daripada saya. Ya, oke. Terus apakah Mbak Dewi ini pernah kayak menegur orang tersebut atau menasihati gitu? Sebenarnya sih enggak menegur ya, cuma kadang dia tuh kayak tipenya kalau nggak disuruh itu nggak mau kerja gitu. Harus disuruh dulu, tapi kalau disuruh itu juga lama gitu,
langsung dikerjain kan jadi males. Ya, akhirnya kan aku juga kalau mau ini itu kan juga capek sendiri. Jadinya ya udah biarin aja gitu, daripada lama kelamaan nggak dikerjain. Iya, oke. Oke Mbak, sekarang saya mau tanya lagi, apakah dalam aktivitas ini tuh menjadikan Mbak Dewi itu seperti stres atau depresi gitu, kayak cemas, ketakutan? Iya sih, semua sih ada ya pastinya, karena membuat tugas sendiri itu kok takutnya salah gitu, karena nggak ada kontribusi dari orang lain, nggak ada diskusi dulu atau apa, nah itu kan kayak takut salah gitu kan, jadi cemas gitu. Terus kalau masalah stres sih pastinya ada, karena ya itu karena ngerjain sendiri jadinya agak lama ya. Pusing lah kok nggak jadi ini, terus juga sering begadang, tidur nggak cukup, itu paginya juga sering pusing. Iya. Lalu kalau untuk pekerjaannya Mbak, pekerjaannya itu gimana? Kayak atau flat kerja, bener-bener kerja, atau yang kayak ada huru-hara nih, terus ada konflik, atau yang happy kerjaannya, atau yang santai gitu, gimana? Aku sih lebih ke ikut aja ya, fleksibel gitu aja ya. Karena kerja itu kan cuma weekend doang ya, kalau waktu libur baru pulang buat kerja gitu. Kebetulan juga kerja di toko bangunan, jadi kan banyak sekali hal-hal yang sangat menggemaskan sangat menggelikan. Kayak kan di toko bangunan juga kayak banyak tukang gue, itu kayak sering dikekolin, terus digoda-godain itu enggak ini sini dong, itu kan kayak apa sih gitu kan. Tapi ya itu juga udah kan dibiarin aja. Ternyata banyak ya yang kayak seperti itu ya Mbak ya? Iya, banyak sekali. Oke, kemudian mungkin ada salah satu konflik yang ingin atau unek-unek dalam pekerjaan yang ingin disampaikan? Dulu itu sih ada teman kerjaan yang kayak kan itu juga temanku ya, terus tuh penampilannya juga ya oke lah, kayak seksi gitu loh. Terus ada tuh temen yang satu lagi cowok, tapi kayak padahal dia udah berkeluarga sih, udah punya anak juga, tapi dalam cewek itu suka itu kayak main fisik gitu, main guyonannya tuh Sekal touch banget. iya, noel apa gini, pernah tuh kayak noel pantat gitu kan. Mungkin itu membuat diri kita nggak nyaman gitu ya Mbak ya, dalam pekerjaan. Enggak risih gitu. Iya, risih. Kayak jadi waspada, takut aku yang dilihatin atau gimana gitu kan. Tapi dari perilaku maksudnya kayak aktivitas dari kuliah yang temennya kayak gitu tadi, terus kerja yang ya temennya ada yang seperti itu tuh buat Mbak Dewi jadi kayak ada perilaku yang berubah nggak sih? Ada sih, Ada. pertemanan sih lebih was-was aja gitu. Jadi milih-milih, ya udah senyamannya aja. Kadang teman juga kalau sama ini ya udah sama ini, kayak nggak benar-benar nggak bisa deket banget juga, nggak bisa. Kalau di kerjaan sih lebih ke kalau masalah kerjaan tadi itu kayak lebih was-was sama cowok, kayak takut kan nggak tahu tuh cowok tuh kayak apa aja, nyatanya itu aja yang udah nikah bisa kayak gitu. Ya itu Jadi bisa dikatakan Mbak Dewi ini mengalami ketakutan dalam berteman, dalam maksudnya lingkungan yang dari segi kuliah, kerja, terus pertemanan juga.
dan akhirnya tuh menjadikan Mbak Dewi lebih waspada, lebih memilih teman selektif gitu ya Mbak ya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Dewi tentang keluhannya? Udah cukup. Sudah cukup ya. Mungkin kalau ada waktu lagi Oke, mau boleh kesini lagi kok. Karena problem-problem itu kan selalu, maksudnya selalu ada, selalu datang, dan kehidupan itu kan terus berjalan ya. Mungkin berat bercerita tentang masalah atau problem yang Mbak miliki, tapi jangan khawatir, semua itu sebagian besar orang mengalaminya. Jadi Mbak gak perlu takut, Mbak tinggal cari teman cerita, atau bisa kesini, Mbak bisa ke bapak ibu Mbak atau orang yang benar-benar Mbak percaya banget. Dan di sini saya benar-benar menjaga privasi Mbak, dan juga saya lebih kayak mensupport Mbak dimanapun masalahnya, apapun problemnya. Tolong Mbak tetap tenang, karena itu hanya sementara, dan tetap jalani hari-hari Mbak dengan biasa. Abaikan yang membuat Mbak sakit hati, cari orang ternyaman untuk berada di dekat Mbak. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini karena sudah datang jauh-jauh dari mana Mbak tadi? Temanggung ya? Iya, dari Temanggung. Semoga Mbak Dewi permasalahannya cepat selesai, mentalnya tetap baik-baik saja, dan semoga Mbak Dewi ditempatkan di tempat lingkungan yang tidak toksik seperti itu. Terima kasih juga sudah menemani bercerita, sudah mendengarkan sedikit pecahan-pecahan ini. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak ya. Nanti kalau pulang hati-hati.